buktikan kasih-Mu. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi menuntun langkah, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Sekali lagi katakan, satu hari lagi. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Isi hatiku, ini hatiku, ini hatiku, hanya Mu
tulus dan kagum padamu. Ini hatiku sempurna campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dapat mengasihimu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku.
kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, oh. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini buat anugerah. Kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau, mempersekutukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami dalam persekutuan ini Tuhan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami, mencerahkan kami Tuhan. Bahwa kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami lagi. Terpujilah Tuhan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Semua selamat pagi. Semua selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Baik, silahkan. Salam saudara. Saya bersyukur dari hari ke hari kita boleh memandang Tuhan. Ya. Dari hari ke hari kita boleh diberi kesetiaan pada Tuhan, semua karena anugerah-Nya, semua karena kemurahan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita bisa mengasihi Tuhan, itu semuanya anugerah, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Ketika kita mengingat betapa besar, betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Tuhan itu sangat nyata bagi kita gitu ya. Jadi dalam perjalanan hidup kita setiap hari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa segala sesuatunya kita melakukannya untuk Tuhan gitu ya. Bagaimana dalam kehidupan kita hari-hari kita boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib terus memimpin langkah hidup kita. Kita menyadari kita ada sampai hari ini, kita bisa hidup, kita bisa menikmati anugerah
Tuhan itu semuanya semuanya kecil. Gimana suaranya kecil? Sekarang udah jelas Kak? Gitu. Kita bersyukur bahwa apa yang kita jalani dalam hidup kita setiap hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, semuanya itu dalam pengaturannya Tuhan gitu ya. Semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan gitu. Beberapa hari ini gitu ya, dalam kehidupan saya gitu, ketika ngantar anak-anak atau pulang ngantar anak-anak gitu ya, ngantar si Brian gitu ya. Pagi itu kan seringnya kan apa mama saya gitu, orang saya seringnya kan eh, apa namanya disertai dengan emosi gitu ya, bangunkan susahnya gitu, baru udah bangun pun nanti masih duduk lagi, nggak sempat sarapan atau sempat mandi gitu ya, jadi masih duduk lah, masih lihat ini lihat itu gitu. Kadang ajak cerita apa gitu, jadi kadang saya yang ngurus satu orang yang Brian ini sampai kadang kayak mana lagi gitu, ya kadang teriak gitu ya, teriak-teriak gitu, karena setiap hari masa nyampe di sekolah itu jam 7:30 kurang gitu kan, masuknya kan jam 7:30 gitu, jam 7:30 kurang 5 gitu biasanya udah ditutup gerbang atau sudah baris gitu temannya, tapi dia selalu aja gitu datang. Gimana ya anak begini? Kalau zaman dulu kita waktu sekolah, oh ya takut kan. Kalau sudah dekat-dekat mobil kan lari-lari gitu kita ke sekolah. Ini santai aja gitu ya. Nah, gimana ya kamu ini bilang gitu. Kamu itu harus serius loh. Sekolah itu semua yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Mau kamu sekolah pun, kamu lakukan sekolahmu itu untuk Tuhan gitu. Tuh, baru dia ketawa gitu ya. Tapi seringnya dia membuat jengkel, seringnya juga dia membuat luluh hati saya gitu, bukan yang dilakukan yang karena tiba-tiba dia peluk-peluk gitu dari awal belakang gitu ya. Jadi dengan apa yang dilakukan anak-anak kita itu membuat kita seringnya apa namanya, kita dibuat marah, tapi sering juga dibuat kita cepat luluh hati kita gitu ya dengan anak-anak kita. Mungkin dia cerita apa gitu, bisa ya dia sampai mengerti ke situ gitu, kadang kita gitu ya, dengan apa yang dialami anak-anak kita gitu. Jadi beberapa hari ini gitu ya, saya itu di jalan gitu, di motor gitu kan, kayak dulu waktu waktu apa namanya, waktu kita buat lagu gitu kan, itu bisa muncul kayak kata-kata apa gitu muncul, bisa muncul gitu, tapi munculnya sepenggal gitu. Ada yang dapatnya awalnya aja, rate-nya nggak dapat, ada yang rate-nya aja awalnya nggak dapat gitu. Jadi saya nikmati aja setiap apa gitu ya, jalan gitu. Oke gitu ya Tuhan gitu. Jadi dalam setiap apa langkah hidup kita semuanya itu di dalam pengaturannya Tuhan gitu, sampai apa namanya, ketika kita tidak mengalami hal yang sulit, tidak mengalami hal yang membuat hati kita ini gelisah atau muncul khawatir gitu, kita aman-aman aja gitu, seolah-olah kayak ini biasa aja berjalan gitu, kayak sama Tuhan itu kayak ya, semuanya anugerah, semua ini kita tahu itu gitu, tapi nggak ada kayak greget untuk mencari Tuhan gitu ya. Tapi dengan beberapa hari yang kami alami gitu ya, yang kami alami gitu, yang membuat, kalau orang Jawa bilang greget gitu ya, yang kami alami gitu dengan anak kami gitu, karena sudah banyak yang kami lewati gitu, melihat yang merah-merah itu apa semuanya gitu, pernah saya alami sampai kayak
mau jalan saja saya nggak bisa gitu ya. Cara-cara menampung yang merah yang banyak itu sampai kayak mau terjatuh gitu, saya alami itu gitu. Jadi ketika saya mengingat hal itu, ketika mengingat suami saya, mengingat kakaknya gitu seperti itu gitu ya, itu muncul suatu kayak yang saya bilang tadi berdek gitu ya. Tapi di situ lalu begitu saja gitu. Saya pun heran gitu ya Tuhan. Seperti ini gitu, nggak seperti yang apa namanya saya alami dulu gitu. Jadi waktu kami kan alami seperti itu gitu ya. Saya itu seperti bagaimana apa namanya, saya langsung ingat gitu ya. Oh ini anak ini sedang mengalami lagi yang dia ciptakan. Gitu. Saya langsung seperti itu gitu ya. Eh, iya ya Tuhan, semuanya ada di dalam kendalimu, semuanya ada di dalam kekuasaanmu, dan Engkau yang memberi ketenangan gitu kan. Kan lagunya Anika kan, Allah yang hidup, penguasa semesta, Kau yang berikanku ketenangan, dalam kasihnya ada sukacita, gitu kan. Saya ini ya Tuhan gitu. Untuk mengalami apa yang kita apa namanya, apa yang kita renungkan, apa yang kita yang terucap dari mulut kita itu kan bukan suatu yang gampang gitu ya. Bukan suatu yang enak gitu. Tapi kan harus mengalami, ya kita harus berjuang untuk apa namanya, untuk kita bisa uh, melewatinya gitu ya bersama dengan Tuhan. Kita percaya ketika kita melewati bersama dengan Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, kita mampu gitu karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita gitu ya. Jadi ketika saya ingat di jalan gitu, iya ya Tuhan ya, apa yang dialami anak kami itu membuat apa namanya, membuat kami menyadari bahwa semuanya ada di dalam kekuasaannya Tuhan, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan gitu ya. Seringkali anak kami yang satu ini, saudara, setiap dia doa gitu ya, setiap dia doa, entah doa apa makan, entah apa gitu. Soalnya setiap disuruh doa gitu senantiasa tidak lupa di belakangnya itu ada sukacitanya gitu tuh. Kami menikmati makanan ini dengan sukacita. Kami apa dengan sukacita gitu. Apa ya anakku yang satu ini seringnya gitu mas. Terus yang lagunya dia seperti itu saya renungkan gitu di jalan ini ya Tuhan. Setiap apa gitu ya, setiap cerita gitu bilang keluar loh, ada keluar gitu. Kalau sudah gitu kan kita orang tua yang deg gitu ya, orang tua yang deg-degan gitu. Tapi dia bisa senyum, dia bisa melewatinya itu kan sebenarnya karena anugerah gitu ya. Kita percaya segala sesuatu yang kita alami yang terjadi dalam hidup kita gitu, itu membuat kita tetap tenang itu kan bukan suatu hal yang gampang gitu. Bukan suatu yang ya sepele aja bisa, jadi enggak. Tapi semuanya kan kita menyadari itu karena Tuhan gitu ya. Semuanya seperti lagu dia kan eh, Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan yang memberi ketenangan. Dan Tuhan juga di dalam Tuhan sukacitanya melimpah gitu. Iya, Tuhan gitu. Jadi waktu saya di motor gitu ya, waktu ngantar atau pulang sekolah itu, muncul gitu kata-kata banyak gitu ya, kayak gimana waktu dulu kita buat lagu gitu. Dan kayak di dalam keadaan yang seolah-olah terjepit apa namanya, hal yang sulit untuk dilewati gitu. Ketika kita tetap memandang kepada Tuhan, ketika kita tetap apa namanya, berpengharapan kepada Tuhan gitu. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan BPJS, gitu, tidak mengandalkan apa namanya, bisa berobat, bisa ini bisa itu, ada uang apa gitu.
Tapi ketika kita memandang Tuhan gitu, kita percaya bahwa semuanya itu Tuhan yang mengendalikan, semuanya ada di dalam kekuasaannya, semuanya Tuhan sendiri yang mengatur gitu ya. Tuhan sendiri yang berfirman bagi kita gitu dengan firman yang kita baca gitu. Sebab kejadian-kejadian dan ajaib-ajaib apa yang kau buat, aku benar-benar menyadarinya. Itu terngiang-ngiang terus gitu ya. Di setiap perkataan-perkataan yang tiba-tiba muncul nada apa gitu. Tuhan itu sangat luar biasa gitu bagi kita, bagi anak-anak kita gitu ya. Ketika anak-anak kita mengalami hal yang seperti itu kan, seringkali mereka tenang gitu ya, mereka nggak ini, tapi orang tua yang cari ini, buka ini, apa cari di Google, kenapa ini, apa obatnya, apa gitu kan. Tapi ketika kita melihat anak kita tenang gitu, anak kita masih bisa tawa, bisa senyum, semangat sekolah gitu, itu membuat kita orang tua itu semakin teguh gitu ya, semakin sadar bahwa benar-benar Tuhan yang mengatur hidup kita, benar-benar Tuhan yang menjamin hidup kita seutuhnya. Kita menyadari akan hal itu gitu ya. Waktu dia bilang sedikit Nabi, tapi seberapa tadi gitu. Kita nggak tahu seberapa itu gitu kan. Nanti ditunjukkan warnanya kayak mana, dibilangin gitu kan. Tapi dengan seperti itu gitu, kita percaya itu membuat waktu anak kita bilang nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa, tetap ini ya nak, tetap berdoa, tetap berhubung sama Tuhan. Gitu. Waktu kita bilangnya seperti itu, dia melakukannya. Kita percaya dia melakukannya, gitu ya. Terus malam-malam waktu dia doa pagi dia gitu dibilang, itu Tuhan itu serius sama kita, nak. Tuhan itu memilih. Waktu Tuhan memilih kita itu apa namanya? Tuhan mengerjakan hidup kita, gitu. Tuhan memurnikan hidup kita itu dengan caranya, gitu kan. Mungkin kamu ini harus kembali apa banyak doa, gitu. Harus kembali sama Tuhan, gitu. Itu doa pagi, itu doa. Gitu. Pas harus dibilangin waktunya gitu kan, apa namanya? Bisa nggak bisa dia tidurnya kan lama-lama gitu ya, karena tugas dia banyak sekali gitu. Tidurnya di atas jam 12 gitu. Bahkan beberapa hari kemarin tidur itu di atas jam 1 pagi. Tapi kalau beberapa hari ini dia bisa bangun itu kan berarti dia dengar dan apa perkataan orang tuanya. Dia mendengarkan bahwa benar-benar dia bisa melewati, dia bisa hidup. Itu kan karena Tuhan. Kalau dia menyadari dan dia mau mau bangun pagi itu kan bukan kekuatan kita gitu, tapi kan kekuatan Tuhan gitu. Kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan atas hidup kita itu setiap hari Tuhan mengerjakannya, setiap hari kita belajar bahwa benar-benar apa yang Tuhan nyatakan bagi kita, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita itu ketika kita fokus kepada firman, ketika kita mau melihat pekerjaannya Tuhan hari-hari ini, itu yang membuat kita tenang gitu, apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati. Bahkan ketika kita mengingat setiap pujian-pujian yang Tuhan berikan bagi kita gitu ya, hampir semua gitu perkataan yang Tuhan berikan itu di situ ada ketenangan gitu ya, di situ ada keamanan, ada damai sejahtera gitu, ada namanya yang benar-benar kita alami setiap hari bersama dengan Tuhan. Ketika kita memfokuskan hidup kita kepada perkataannya Tuhan seperti yang apa namanya kemarin kita boleh sharing bersama-sama gitu. Kita tidak berani melangkah,
tanpa kita mendengar firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita gitu. Kita benar menyadari bahwa dari hari ke hari itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin gitu. Seperti kemarin yang Mbak Yabe sharing bagaimana perkataan yang ingin terucap, tapi karena ingat firman gitu, ingat apa diingatkan tentang bagaimana Elisa yang ini gitu kan. Jadi kan nggak terucap gitu kan. Jadi takut gitu untuk membuka mulut gitu. Sebab kita percaya bahwa apa yang terucap dari mulut kita itu pasti terjadi gitu kan. Itu kan yang kita takutkan gitu. Jadi dalam segala keadaan, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ketika kita memandang Tuhan, ketika kita mempercayai firman, takut akan Tuhan itu terus bertumbuh dalam hidup kita gitu ya. Takut akan Tuhan, bahkan kita untuk bersungguh-sungguh saja takut untuk melakukan segala hal itu. Kita semuanya kembali kepada firman itu, kembali kepada perkataan-perkataan yang Tuhan yang setiap hari kita dengar bersama-sama. Itu yang membuat kita tetap teguh, tetap kuat, tetap tenang untuk menjalani hidup kita setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, muncul ini. Mana kabar Papua ini? Lama nggak muncul ini. Salam Nabire. Puji Tuhan, baik. Tuhan ya. Udah mau sharing? Ya, shalom semua. Halo. Sedikit saja. Ya. Baru sekarang libur sekolah, baru ini, baru bisa. Saudara, saya baru dengar gitu ya cerita, karena udah lama saya nggak teleponan Batam juga gitu ya. Ada telepon Pak D, habis itu lama, gitu. Gitu ya. Tapi saudara, ketika kita melihat gitu ya, perjalanan yang kita hidupi itu, nanti akan tiba masanya gitu. Orang yang bersama-sama dengan kita, ya ketika Tuhan utus, itu akan melihat bagaimana hasil dari apa yang kita hidupi gitu ya. Dari dalam beberapa waktu gitu ya. Kita bisa rasakan bersama-sama dengan di mana tempat yang kita Tuhan utus gitu ya. Sesaat nanti seperti ketika dulu saya ingat Joen gitu ya. Kemudian sekarang Ika gitu ya. Pada akhirnya itu kan akan memaksa anak-anak kita, memaksa kita untuk terus bergantung dengan Tuhan. Gitu. Dan itu yang akan membuat orang yang bersama-sama dengan kita, mungkin teman-teman anak-anak kita itu memiliki rasa gitu ya dalam hidup mereka gitu ya. Mereka akan rasakan ada yang berbeda dari anak-anak kita. Gitu. Memang ya, ketika dalam setiap pergumulan gitu ya. Seperti halnya gitu ya, ketika kemarin gitu ya, biasa kita juga mengalami melayani orang yang kekurangan darah gitu ya, harus donor gitu ya, harus transfusi gitu ya.
dua hari lalu ya Mami. 2 hari lalu itu saya ikut menjenguk ada anak majelis gereja gitu ya, tua majelis itu. Dia tiba-tiba darahnya nggak ada gitu ya. Darahnya hilang juga gitu ya. Jadi dia ngalamin eh, harus ditransfusi darah gitu ya. Masih kelas 1 SMP gitu ya. Saya baru dengar cerita ini gitu ya, Ika gitu ya. Tapi eh, mungkin di sini gitu ya, ketika dikunjungi di rumah sakit itu orang biasa berdoa seperti kita datang ke rumah sakit gitu ya. Saya ketika saya mau berangkat gitu, saya bilang sama istri saya, nanti apa namanya tradisinya gimana di sini gitu ya? Apakah biasanya kan kasih apa namanya amplop gitu kan, tanda kasih gitu ya. Sementara apa yang kami punya sudah kalau dikasih nggak ada lagi gitu ya untuk besok gitu ya. Tapi ketika saya udah datang aja lah gitu ya. Terus ketika saya datang itu ternyata tradisi mereka itu ya sudah habis itu datang rame-rame berkumpul dalam satu pokoknya masuk ke rumah sakit itu seperti 10-20 tahun yang lalu di tempat kita gitu ya, rumah sakit itu gitu ya. Itu penuh orang, bahkan yang orang-orang Papua itu di lorong-lorong itu merokok, main apa namanya, main apa itu, main kartu sambil ada yang mungkin mabuk juga gitu ya. Jadi benar-benar kayak di pasar dan terminal gitu rumah sakit itu gitu ya. Aduh gimana itu ya keadaan seperti itu kalau lagi ada orang sakit gitu ya. Dan saya juga nggak kebetulan gitu sama yang ketua majelis itu satu kali tuh dia pernah cerita-cerita sama saya gitu ya. Bagaimana hidup dia. Sebenarnya saya itu pengen kan waktu itu ada di gereja itu eh, orang tuanya bersaksi gitu ya. Bersaksi pagi-pagi jualan kue ke pasar gitu, jalan kaki sama suaminya gitu ya. Umurnya udah 80-an tahun gitu ya. Dia merasa malu sebenarnya gitu loh. Masa orang tua saya masih jualan gitu ya. Eh, Kok kayaknya anaknya nggak memperhatikan gitu ya. Kemudian saya waktu itu ketika dia cerita gitu saya bisa seperti menasihati gitu ya. Nggak usah malu mas saya bilang. Yang dibanggakan itu kalian berdua itu kan ada 2 bersaudara gitu ya. Kalian gagah-gagah di depan melayani Tuhan itu bagi dia kebanggaan itu. Iya Pak, saya di sini tuh ngontrak itu udah 12 atau 15 tahun gitu loh. Saya itu sewa rumah ke sana, bayangin saudara di desa gitu ya. Kalau sewa rumah itu kan ya mungkin malu juga dia mungkin kan. Sementara mungkin teman-teman atau eh, keluarga-keluarga itu kan udah rumah besar-besar gitu ya di kampung gitu. Jika saya bisa nasihatin dia gitu kan, seperti membangkitkan dia gitu. Jadi rasanya dalam beberapa waktu itu, ketika kami sudah ngobrol-ngobrol gitu, dan 1-2 orang majelis yang lainnya juga sama gitu, langsung rasanya jadi dekat gitu ya. Tetapi waktu kemarin itu ketika saya itu datang kan, suaminya kan pergi ke PMI gitu ya, saya ke PMI gitu, eh, saya nggak bisa donor gitu ya, karena saya sakit gigi gitu ya. Sakit gigi, saya minum obat itu kan, jadi nggak boleh donor gitu ya. Ada beberapa orang yang bisa donor, akhirnya dia urus itu, tinggal istrinya gitu ya. Saya lihat istrinya juga dulu dari Muslim gitu ya. Kemudian saya bilang, saya tanya itu kenapa itu ya, darahnya harus transfusi minimal 2 kantong hari ini gitu ya. Kemudian jadi yang lain itu sibuk dengan keadaan ngobrol sana sini itu istrinya itu diam saja gitu ya. Saya bisa bayangkan dia suaminya itu bilang, "Eh, saya itu sampai suruh istri saya jaga kantin dengan gaji yang nggak seberapa untuk nutupin kehidupan kami," katanya dia. Terus saya bilang, "Mas, sama lihat saya, sama lihat saya nggak gitu. Ya. Saya sehari ke sehari itu, sepertinya Tuhan cuma kasih batas. Itu saya bisa jualan itu cuma paling tinggi 40 bungkus kue," saya bilang. 40 bungkus kue itu kali 5.000, yang satu yang 20 itu 4.000, nggak nyampe 200.000 satu hari itu belum biaya-biaya yang lain, paling dapat 50.000 satu hari saya bilang. Untuk makan sehari ke sehari itu udah luar biasa gitu.
Bahkan kemarin ketika jumpa sama ada satu mahasiswa itu, dia kan suka tanya terus gitu kan. Terus nanti kalau Bapak sekolahnya libur, Bapak ngapain katanya? Ya nggak ngapa-ngapain, orang nggak ada yang ini nggak bisa dikerjain gitu kan. Kalau sekolahnya libur kan nggak bisa titip kue gitu ya. Ya nggak ngapa-ngapain. Tetapi dalam beberapa hari gini, eee, Tuhan sudah jawab gitu ya. Maksudnya ya tetap hidup dalam sehari ke sehari itu tiba-tiba ada yang pesan apa, lewat 1 hari, 2 hari gitu ya. Tapi, eee, proses yang kita hadapi itu ketika saya dengar tadi itu ya, Ika gitu ya, eee, kalau dibandingkan dengan saya lihat Instagram-nya Ika gitu ya, wah dia begitu sukacita gitu ya, dia, apa namanya, bahkan terakhir sekali, eee, kami kadang bicara-bicara sama anaknya gitu ya, "Oh, Kak Ika ini ya, apa namanya, sudah, istilahnya udah berani, apa namanya, berani dulu kan mereka itu kan kayak gimana gitu ya, nggak berani, takut-takut gitu ya, tapi sekarang ada sukacitanya itu, wah bisa dia lepaskan dengan teman-temannya gitu ya. Itu, apa namanya, kami sering bicara gitu ya, "Oh iya, ini," gitu ya. Tapi saya nggak tahu gitu apa yang terjadi dengan dia gitu. Tapi, eee, waktu proses itu datang gitu ya, saya sangat percaya gitu ya, anak-anak kita gitu ya. Mereka ketika saya selalu pengen nangis gitu ya ketika saya ingat mereka berkumpul bersama di gereja hari Sabtu gitu ya. Waktu yang mungkin 1 tahun lebih itu saja ya bersama-sama gitu ya. Tapi saya melihat mereka memiliki iman yang kokoh gitu ya. Mereka memegang apa yang dilihat dari orang tuanya gitu ya. Marvel, Dian gitu ya. Nah, anak kita semua gitu. Bukankah itu hasil dari proses perjalanan hidup kita gitu ya. Itu yang memampukan kita gitu ya. Nah, kemarin saya cerita yang di rumah sakit, kemudian saya ajak berdoa gitu ya. Di sana itu kan kalau namanya berdoa itu kan biasanya harusnya majelis gitu ya. Majelis yang harus mimpin doa kalau ada acara-acara gitu ya. Tapi saya panggil mereka semua. Sebelum kita pulang nih, doa dulu untuk anak kita, Kevin, saya bilang. Oh, rasanya kayak kaget gitu saya lihat mereka ini kok tiba-tiba begini gitu ya. Kemudian ya saya doain gitu ya, saya berdoa. Saya lihat istrinya Mas itu ya, mamanya itu bisa nangis gitu ya. Eee, dan saya bisa melihat gitu ya, dari situ mereka melihat ternyata ada orang yang yang memperhatikan bukan hanya dengan uang, bukannya dengan, materi, tetapi ada yang memperhatikan, dengan meyakinkan iman mereka gitu. Saudara itu mungkin karena anak satu-satunya juga gitu dia, jadi kayak mungkin takut gitu ya. Tapi saudara dengan kejadian yang mungkin kok, hampir sama gitu, saya udah lama nggak teleponan, saya nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Tapi saudara, Tuhan sedang membentuk kita setiap hari. Itu yang, membuat kita nanti akan semakin kuat gitu ya. Kalau sering kita dengar no suffering, no glory gitu ya, nggak ada penderitaan, nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan itu ketika saya dapatkan penderitaan bukan hanya penderitaan keadaan kita menderita gitu ya. Tapi ketika hidup kita baik-baik saja sebenarnya kita sedang tidak menderita gitu ya. Kita merasa aman-aman saja, tercukupi keadaan kita, eee, kita punya mungkin, eee, rumah banyak untuk dikos-koskan, nggak ngapa-ngapain pun kita bisa, dapat uang gitu ya, atau punya apa namanya, lahan yang luas gitu ya. Buktinya sekarang pekerjaan pun digoncang juga kan, harus bayar lagi tapera lagi dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya itu peringatan kecil gitu bagi kita, ya keadaan kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Harusnya mari kita menyadari bersama gitu ya. Dan saya percaya anak-anak kita mampu melewati hal-hal yang terburuk sekalipun gitu ya. Karena mereka siap
mereka dibentuk. Karena memang benar-benar ya kita ini berbeda gitu ya. Saya juga ketika saya lihat anak saya gitu ya, harus di sini gitu ya. Saya tidak mudah juga gitu. Saya lihat anak saya juga memang kadang-kadang itu dia nyimpan gitu ya. Dia diam gitu tapi kelihatannya ya ketawa gitu ya. Kadang-kadang ada satu kali cerita gitu ya. Tempat terbaik anaknya itu di kamar mandi gitu ya. Itu untuk bisa cerita gitu ya. Tapi eh, itulah kita. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang membentuk kita. Dan Yesus memberkati. Baik, sederhana ya. Saudara, ketika Tuhan yang berinkarnasi ini saudara, dia mengalami sakit juga gitu ya. Itu orang-orang itu saudara yang yang bersama-sama dengan dia gitu ya. Itu kayak apalagi, masa Tuhan sakit gitu. Jadi saya karena kan kita memang tidak tahu dengan jelas gitu ya siapa orang ini gitu ya, bagaimana dia, bagaimana latar belakangnya, kita hanya tahu sedikit-sedikit gitu karena kan belum semuanya mungkin dicatat di dalam firman Tuhan itu ya. Jadi memang dia bukan dari golongan pemimpin-pemimpin gereja gitu ini gitu. Jadi tapi kalau kita melihat gitu dari firman Tuhan yang kita baca gitu, dan dia mengatakan kalau dari firman orang-orang itu mengatakan kalau dari firman kita dengar memang iya Tuhan gitu. Gak mungkin ada manusia yang bisa mengucapkan ini semua gitu. Tapi kenapa kok Tuhan itu kok harus menderita lagi? Nah, saudara, mungkin kita juga berkata begitu gitu. Kita kan akan omongan orang, kenapa kok katanya Tuhan dalam kita, tapi kok melewati yang seperti ini gitu. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah gitu, sulit sekali kita terima kan gagasan itu saudara, firman Tuhan itu gitu. Ketika kita dalam keadaan seperti itu gitu. Kan orang bilang kita bodoh gitu. Saya tahu saudara, orang-orang itu menunggu melihat bagaimana sih air hidup saya. Karena kan mungkin menurut mereka kan saya bodoh gitu. Bodoh meninggalkan yang seperti itu gitu. Dan akhirnya mereka mungkin melihat juga saya seperti dikhianati, ditinggalkan dulu gitu. Nah, sendirian berjuang, apalagi sakit lagi gitu kan. Apalagi ketika mereka mungkin mendengar saya mungkin servis AC kayak gitu ya. Kayak mungkin hina lah gitu dengan motor yang sudah itu pun bukan motor saya gitu kan. Ketika saya lihat, saya saudara perhatikan terus gitu. Di situ saudara kesombongan saya itu perlahan-lahan diruntuhkan sama Tuhan gitu. Lanjut lagi gitu ya. Dan boleh saya rasakan saudara. Kemarin saudara ketika saya katakan saya mendoakan pelayan Tuhan di Tamga itu ya. Cukup lama juga dia itu. Dia kecelakaan itu ya. Mungkin heran juga dia, kok kepala sekolah kami ini kok yang diajak itu kok bapak ini saja gitu. Kan dia kenal saya gitu. Ya. Jadi sudah 2 kali. Jadi kemarin itu guru sebelumnya yang suaminya meninggal gitu ya. Sekarang kan di waktu itu kan dia yang pertama itu yang di PI itu, dan sekarang saudara dia yang kecelakaan gitu. Saudara, saya nggak tahu dalam pikirannya apa, tapi saya yakin saudara, dia pasti merasakan apa yang saya doakan.
dia bisa benar-benar merasakan Tuhan ada. Dan dia benar-benar bisa merasakan ketenangan. Sama kan seperti Pak Tui cerita seperti itu, kan mana nyangka. Mungkin kan kalau pikiran secara negatif, pikiran kita secara manusia karena kesalahan kita. Mungkin Pak Tui pikir karena kesalahan kami, kesalahan saya, kesalahan istri saya, gimana kayak gitu. Mungkin kadang suka merenungkan gitu. Tapi ketika melihat, ketika mendoakan orang seperti itu kan, diam-diam kan kita mulai berpikir kayak gini. Apa jangan-jangan memang Tuhan itu ingin kesini ya? Gitu. Di situ saudara kita sering kita bertentangan saudara. Dengan segala yang kita alami, padahal saudara, ketika kita mengalami penderitaan itu, bukankah kita di situ melihat Tuhan? Gitu. Kemarin saya tersentak ketika ngomong sama yang saya bilang tadi, saya doakan, saya bilang kan dia lagi kecelakaan, tulang selangkanya katanya bergeser, terus ada tulang rusuknya yang patah. Gitu. Ketika saya bilang kayak gini, ingat, kan saya sampaikan firman dulu gitu. Karena sebelumnya saya sudah berdoa gitu, karena apa gitu ya, benar-benar kali ini, karena kita sudah belajar, kita tidak seperti dulu lagi punya punya kuasa gitu ya. Kita tetap punya kuasa gitu, tapi Tuhan tidak sedang mau melakukan seperti itu dengan cara kita gitu. Nah, dia sekarang itu adalah berfirman gitu. Jadi ketika saya berkata-kata gitu ya, kan saya bilang sama dia, kan firman Tuhan bilang, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Mungkin menurut kita ini kecelakaan, tapi menurut firman Tuhan ini bukan kecelakaan. Karena kan firman Tuhan bilang begitu. Gitu. Saya coba sadarkan dia gitu, dengan kalau Tuhan itu nyata gitu. Padahal saudara sebelumnya ketika menghadapi yang saya katakan anak saya ini gitu ya, itu memang Andika itu namanya ketawa aja gitu ya. Jadi kalau saya bilang jangan takut gitu, justru saya yang takut. Sampai saya panggil mereka berdua kemarin itu kan, karena saya bandingkan gitu. Kayak saya bilang kan, tapi kemarin itu di mana ya gitu. Karena jadi saya sampai gak ingat gitu ya, kalau Joanna itu sampai 2 bulan gitu. Sampai rasanya itu kok saya sampai gak sadar kalau sudah separah itu ternyata dulu gitu. Karena Joanna yang cerita gitu. Jadi kemarin waktu kami bawa Anika itu ya, kan Joanna tutup pintu. Saya itu lihat saudara, sedih gitu ya Joanna gitu, ketika kami bawa ke rumah sakit itu kan si Anika. Saya lihat karena Joanna tutup pintu itu, saya boleh merasakan sebenarnya. Misalkan dia, jadi saya tanya gitu, kamu dulu sakit itu gimana sih awalnya, apa yang dibilang dokter gitu. Tapi dulu di mana itu ya? Iya saudara, saya pun sampai ketika istri saya bilang berapa lama itu minum obat gitu kan. Kok ya mungkin dulu saya nggak tahu juga ya kok bisa kayak gitu ya Tuhan. Tapi kali ini saudara, saya benar-benar seperti istri saya bilang itu deg-degan. Itu benar-benar saudara saya cari Tuhan gitu. Saya jadi ingat masa-masa di mana saya ketika awal-awal masuk kepada persekutuan ini saudara. Di awal-awal yang saya bilang saya itu seperti ditusuk gitu ya. Firmannya itu membuat saya berguling-guling gitu ya. Dimana pada waktu itu kalau saudara ingat gitu, dimana saya pengen lari gitu. Saya nggak tahu kenapa saya pengen lari gitu ya. Saya selisih paham dengan istri saya gitu ya. Saya ingat kembali masa-masa itu. Tapi kali ini saudara, saya benar-benar cari Tuhan gitu. Sehingga ketika saya kemarin mendoakan, saya bilang tadi itu saudara, disitulah mulai saya merasakan gitu kembali gitu.
kembali saya merasakan betapa Tuhan itu dengan caranya yang ajaib, saudara. Kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini, kalau kita dengar cerita Pak Tuin ya, saudara, kalau kita tidak mengalami, begini saudara, saya lanjutkan dari sedikit dari Tuhan yang berinkarnasi itu, saudara. Dia bilang kayak gini, Tuhan memang bisa merasakan katanya. Dia secara roh bisa merasakan semua penderitaan umat manusia. Sama seperti misalnya kalau kita lihat orang menderita. Kita bisa merasakan kesedihan. Tapi apakah itu sama dengan kalau kita merasakannya? Kalau kita mengalami, Tuhan akan mengalami. Dan harus mengalaminya. Jadi bayangkan saudara. Bagaimana, jadi saya tidak tahu bagaimana dikatakan orang itu saudara benar-benar menderita sakit gitu loh saudara. Iya. Sama saudara seperti kita sekarang. Seperti saya katakan sama saudara. Ketika saya mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kan selama ini kan gagasan dalam pikiran kita itu kan, kalau Tuhan dalam kita nggak mungkin sakit. Tuhan nggak mungkin sakit, katanya kan kayak gitu kan. Itu kan gagasan. Jadi bagaimana saudara, Tuhan itu harus melawan dengan apa yang dialaminya. Bagaimana dia harus, kan boleh dibilang kan kita bingung. Kenapa kok orang lain enak aja hidupnya? Kita bandingkan diri kita. Kalau seandainya benar, oh karena kita melakukan ini, maka kita akan diberkati begini. Saya juga begitu. Mungkin, nggak kalah lah gitu saya dengan mereka, kira-kira kan kayak gitu. Kok bisa ya? Nah, hal seperti itulah sebetulnya yang dikatakan itu. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Tuhan yang kamu cari itu. Jadi benar-benar firman itu untuk orang yang mencari Tuhan. Dia akan memurnikan kamu seperti seorang pemurni logam, pemurni perak. Dia akan duduk memurnikan seperti seorang tukang binatu, katanya, pencuci pakaian itu. Pukul-pukul kan sampai kalau mau cerita pun kan rasanya itu gak kuat kan kayak tadi, apalagi kalau sudah berhubungan dengan anak kayak gitu ya. Kita sendiri bisa lah kita ini sudah melewatinya gitu. Bisa kita kuatkan lagi, tapi mau kita lihat pun anak kita itu sukacita gitu, tapi entah kenapa gitu kok gak ada sesuatu yang disimpan dia, dan itu yang membuat kita gak kuat kan. Itu yang buat kita itu malah aduh gitu, harus kayak gini harus. Makanya saudara, ketika saya bilang sama anak-anak gitu, kami kembali berdoa malam-malam gitu ya, saya bilang, nah kita itu dipilih Tuhan ya, gak sama kita. Ketika saya bilang sama Brian, mau gimana pun kamu itu ditiru orang, kalau kamu gak berubah, teman-temanmu gak akan berubah, karena kamu dilihat orang. Walaupun kamu masih muda, tapi kamu anak pendeta. Dengerin. Dari malam saya bilang, sudah disiplin loh nak. Kemarin sudah dengarkan. Oke, disiplin ya. Jangan nonton lagi, jangan main game dulu gitu ya. Harus dilatih nah. Saudara, hal seperti itu
ketika tadi malam kan saya katakan sama saudara, coba lihat anak-anak kita. Coba lihat yang paling kecil lah, jelita gitu kan. Coba bayangin, kok bisa dia itu, anak sekecil itu, kok bisa tiap pagi kalau dia tidak muncul. Kenapa? Tadi kencangnya. Cek 1. Kayaknya di situ yang kurang itu. Situ aja. Tadi kencang ya. Beda ya. Oke. Coba saudara, ketika tiap pagi dia muncul dan Selasa dan Jumat itu dia harus ingatkan orang tuanya gitu. Kalau jangan pergi kemana-mana, jangan mancing, jangan apa, karena ini jumlo malam ini gitu. Ketika saya bilang, kalau pagi-pagi kan dia nggak mandi gitu kan, wah harus mandi lah gitu. Coba bayangin, nanti sebelum nanti dia muncul itu dia sudah mandi itu saudara. Kan mungkin bagi dia, pastilah dia, ngapain sih harus mandi gitu. Tapi karena dibilang kayak gitu harus mandi, dia mandi gitu. Coba lihat saudara, ternyata persekutuan kita dengan Tuhan bukanlah tentang apa yang kita dengar, mungkin pengertiannya bagaimana gitu, membuat tingkat pengetahuan kita bertambah. Tapi saudara, dia bilang, dengarkan saja. Dengarkan aja dulu. Jadi disitulah kita boleh merasakan saudara, di dalam setiap kata-kata yang kita dengarkan ada kehidupan gitu. Iya. Kan kalau kita melihat saudara sampai dengan hari ini saudara, bagaimana di dalam hati kita ini saudara ada sesuatu tentang masa depan saudara, masa depan yang pasti saudara. Iya. Saudara, saya itu selalu benar-benar membayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu kok bisa dia itu saudara tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya saudara. Kok bisa ya? Terpikirkah saudara? Saya itu saudara kalau bisa berpindah-pindah dari satu ruangan satu ke ruangan yang lain gitu. Kalau misalnya lagi saya mencari Tuhan gitu ya. Mungkin paling 1 jam saya sujud gitu ya. Setelah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya istirahat dulu gitu ya. Saya baring dulu gitu. Jadi ketika saya membaringkan kepala saya di bantal gitu kan, itu saya ingat, Tuhan kok bisa ya aku dulu itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala gitu. Jadi saya selalu bandingkan saudara, Tuhan yang benar itu dengan Tuhan yang apa dipercayai orang sekarang ini saudara. Tuhan yang dipercayai orang sekarang itu adalah yang memberikan mujizat, yang memberkati mereka, yang membuat mereka berlimpah-limpah segala macam. Itu yang mereka percayai. Padahal kalau kita lihat yang aslinya, Tuhan yang sudah datang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya seperti saya katakan tadi, Tuhan yang berinkarnasi ketika dia mengatakan seperti itu gitu. Kalau Tuhan hanya merasakan apa yang dialami oleh manusia itu secara roh, maka bisakah dia dikatakan benar-benar mengalami? Tidak bisa. Tidak bisa. Dulu Tuhan Yesus itu selama 3,5 tahun saja sangat menderita itu kan. Dia menjalani bagaimana kehidupan bergantung kepada Bapaknya gitu. Tapi memang benar-benar saudara, kalau kita melihat gitu ya, saya boleh merasakan saudara, kalau misalnya Pak Tuin bilang kayak gitu, nggak ada lagi, misalnya nggak sekolah gitu kan, terus nggak ada yang mau dijual gitu. Itu berkali-kali mengalami kayak gitu saudara. Iya, terus gitu mengalami seperti itu gitu. Ini memang nggak ada yang mau diharapkan gitu.
Tapi kalau bisa melihat, bisa lolos semua. Gitu ya. Seperti dikatakan tadi ya. Bisa lolos hal-hal yang kemarin. Gimana Kesia dulu gitu ya. Ketika pertama kali sudah saya lihat anak saya itu di rumah sakit itu. Sudah ketika saya pulang dari Malang itu. Sudah dia senang sekali. Sudah. Masih bisa melihat bapaknya. Udah waktu itu kan Om Tuin yang gimana ya, yang ada di Batam waktu itu. Ketika melihat saya gitu pertama kali gitu, saya lihat dia gitu, dia senang sekali sebenarnya. Ketika istri saya juga mengalami hal yang sama, sampai 4 bayangin HB-nya. Dan saudara, semua kita lewati gitu ya. Semua kita bisa jalani gitu. Dan Tuhan itu nyata. Tuhan Yesus saudara mengalami berkali-kali. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus itu sendirian. Tadinya saudara lihat kan, saudara ingat gak euforianya bagaimana? Semua orang memuji-muji dia. Baru berapa hari kemarin, 6 hari kemarin, kira-kira kayak gitu. Orang mengeluh-ngeluhkan dia di Yerusalem, saudara. 6 hari kemarin. Ketika dia harus menghadapi siksaan penyaliban itu, saudara. Ya. Coba bayangin, saudara. Kan kita kan suka gitu ya. Nanti kadang kita mengalami bagaimana berkat Tuhan gitu ya. Rasanya wow, kita punya ekspektasi yang tinggi. Lalu kita mengalami lagi kesukaran. Rasanya kan kita bingung ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang datang kedua kali katanya. Disinilah misteri itu perlahan disingkapkan. Saudara. Disinilah kalau kita itu belajar menaklukkan diri kita, saudara. Iya. Disinilah kita mengerti apa artinya jangan keraskan hatimu. Gitu. Iya. Kalau dulu saudara eranya kita itu mungkin memahami firman, kita bisa mengkhotbahkan firman. Sekarang eranya kita mengalami firman. Mengalami Tuhan yang berinkarnasi. Oh, itu saudara. Bukan sekedar lagi kita melihat dalam diri orang lain. Kalau kita lihat dalam diri orang lain, kita kagum dengan Tuhan yang berinkarnasi pertama kali ini di Tiongkok ini, saudara. Tapi coba bayangin, kita tidak melihat wajahnya. Tapi kita boleh merasakan Tuhan yang berinkarnasi itu hadir di sini. Dan lewat apa yang dikatakan dia, kita boleh berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Iya. Maksudnya saudara, kita ngalami inkarnasi Tuhan itu sendiri loh. Coba lihat kita. Ketika dia mengatakan, iya aku bersama dengan kamu. Sekarang kamu yang kasih aku makan. Dulu mungkin kita mengenal Tuhan yang kasih kita makan. Sekarang kita yang kasih Tuhan makan. Bukankah itu firman Tuhan yang dikatakan oleh dia? Betul kan? Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Kan kayak Tuhan itu gak bisa berbuat apa-apa kan di dalam kita. Kayak dia gak bisa tolong kita loh saudara. Kayak Tuhan itu ya, yang tinggal dalam kita ini, dia punya segalanya. Tapi dia harus tunggu bapaknya gitu. Dia nanya, dia harus ditahan untuk tidak menolong kita. Karena sekarang, dia ibaratnya gitu,
Kayak kita yang tolong Tuhan. Kayak kasih makan Tuhan gitu. Ini loh namanya mengalami Tuhan yang sesungguhnya gitu. Iya. Memang saudara dalam perjalanan kita, saudara, kita itu kalau kami lihat ya dalam perjalanan kami itu ya, berbagai macam cara, saudara. Kebutuhan semakin meningkat gitu ya. Tapi bisa lolos juga gitu. Iya. Gak cukup walaupun misalnya sudah berapa terima, gak cukup juga. Tapi tahukah saudara, Tuhan menunjukkan setiap hari gitu. Iya. Jadi di satu sisi saudara, kita itu mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Di sisi lain saudara, penghiburan Tuhan saudara. Iya. Itu sangat nyata sekali. Dan saya sangat yakin saudara, ketika saya melihat anak-anak kita saudara, mereka mulai kita melihat bagaimana nanti mereka di depan saudara. Generasi yang Tuhan lahirkan saudara, yang Tuhan janjikan. Benar-benar sudah ada satu semangat hidup. Kalau kita sudah melewati berbagai hal di masa yang lampau, pasti kita bisa melewati semua. Dan sekarang mari kita nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut lagi. Waktu kita menangis, menangislah dengan bersuka cita. Ya. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Jangan lagi bersungut-sungut gitu. Jangan lagi saling menyalahkan. Kalau ada sesuatu mungkin yang gimana gitu, pandanglah Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kesaksian cerita hidup kami, di mana kami boleh saling berbagi, di mana kami boleh melihat Tuhan, Engkau nyata di antara kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.